Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Yang Seng. Saat itu ia berbicara dengan seorang biksu perihal makna dari sebuah kebahagiaan. Namun Seng tidak sependapat dengan omongan biksu itu dan membuatnya emosi. Sesudah itu, ia lantas menemui sahabatnya yang bernama Lam yang akan melamar seorang wanita cantik. Di sana Seng memberitahu brothernya itu agar jangan dulu buru-buru menikah karena mereka masih muda dan enjoy dulu menikmati hidup. Sementara itu wanita yang akan dilamar Lam tak ingin dijodohkan. Namun sialnya, karena melihat Seng yang lebih menarik dari Lam, ia akhirnya keluar untuk bertemu mereka. Dan gadis tersebut bernama Yusing. Di satu sisi ketika sang putri keluar, Seng yang melihat kecantikannya itu langsung jatuh hati padanya dan terpesona. Ia lalu mengeluarkan skill menggambarnya yang membuat Yusing semakin tergila-gila padanya dan ingin menikahi Yang Seng. Lam yang awalnya berniat melamar Yusing pun kini tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia lantas akhirnya pulang dengan senyum berlinang air mata bercampur amarah dan sakit hati yang membara. Singkat cerita, Seng dan Yusing pun akhirnya menikah. Di sana Seng diperkenalkan dengan banyak orang-orang penting. Lalu saat ia meminta wejangan tentang pernikahan pada orang tua di sana, ia berkata segede papap bukanlah yang utama, melainkan perhatian, pengertian dan saling melengkapi itulah arti cinta yang dibutuhkan saat berumah tangga. Seng yang tak percaya lalu meninggalkan mereka berdua. Setelah menikah, mereka pun bersiap untuk mengulek-ngulek bersama. Namun sebelum melakukannya, Yusing menanyakan apakah dicocol itu rasanya sangat sakit. Dengan tenang Seng mengatakan jika bongkar perabotan yang mereka lakukan adalah hal yang paling menyenangkan melebihi apapun di dunia ini. Belum ada 5 detik ia mencetak gol ke gawang Yusing, keris milik Yang Seng sudah pilek bersin duluan serta begitu cepat kelelahan. Di hari-hari berikutnya, kehidupan mereka pun semakin mesra dan terus saja berkali-kali mengobrak-abrik gawang Yusing setiap saat. Namun, seperti sebelum-sebelumnya, durasi keris milik Seng hanya bisa bertahan tak lebih dari 5 detik. Hal itu pun membuat Yusing sangat-sangat kecewa. Lantas suatu hari, Seng mengunjungi sebuah goa pusaka milik seorang pangeran yang bernama Ho. Di sana Pangeran Ho lalu mengajak Seng masuk ke sebuah ruangan yang khusus untuk cangkul-mencangkul. Lalu tak lama kemudian seorang wanita bernama Ryusu datang dengan rombongannya. Ruisu terlihat sangat penasaran dengan si Yang Seng. Pangeran Ho lalu mengizinkan Ruisu untuk menguji coba mesin 2 tak milik si Yang Seng dan memainkan kopling-koplingnya berkali-kali. Di tempat yang berbeda, Yusing menyadari jika Seng telah main serong di belakangnya. Hal itu pun membuat ia jatuh sakit dan ayahnya yang tahu kasihan lalu membuat surat permohonan pisah untuk Yusing agar anaknya tidak sakit hati dan bahagia kembali. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya bercerai. Yusing terlihat sangat sedih perihal hubungan mereka yang telah pupus di tengah jalan. Sementara Seng malah terlihat enjoy dan kembali ke gua milik Pangeran Ho untuk bercocok tanam. Di sana Pangeran Ho lalu mengizinkan Seng untuk bertualang dengan wanita paling cantik di tempatnya. Wanita tersebut bernama Dongmai. Namun ketika sedang menggeber pedal gasnya, Dongmai merasa kecewa dikarenakan belum 5 detik Seng sudah turun mesin di sana. Pangeran Ho lalu datang dan memamerkan lele pusakanya yang begitu mengerikan. Ia pun memberikan contoh tutorial cara menahan tekanan saat dijepit bapuk ambam agar tidak cepat pileknya keluar. Di sana terungkap pula jika keris gondrong milik dari Yang Seng hanyalah sebesar biji bunga matahari. Hal itu pun membuat ia ditertawakan oleh semua orang yang ada di sana. Singkat cerita, Seng kemudian lantas menemui seorang wanita yang bernama Lui atas suruhan dari Pangeran Ho. Di sana Seng kemudian meminta solusi atas masalah yang sedang ia alami. Lui pun menyuruh Seng agar memodifikasi keris gondrongnya tersebut.
Dengan penuh semangat, Seng lalu pergi ke sebuah bengkel ketok magic untuk memodifikasi keris gondrongnya itu. Sesudah itu mereka pun bersiap untuk memodifikasinya. Di sana, Seng diberikan obat bius dan kerisnya pun lantas dipotong. Namun, karena kecerobohan dari kedua orang itu, terong pusaka yang telah disiapkan malah gepeng karena terlindas oleh kursi roda. Di satu sisi, sosis sogut milik Seng malah dimakan oleh peliharaan mereka. Seng kini hanya bisa pasrah karena akan impoten jika durasi operasi mereka melebihi dupa yang dibakar sebelumnya. Namun, tiba-tiba ada seekor keledai jantan yang tak sengaja lewat di depan mereka. Hingga dengan terpaksa akhirnya mereka mencangkok menggunakan rudal milik keledai tersebut. Scene berlanjut memperlihatkan Seng yang sudah memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ia kembali ke gua itu dan langsung mengobrak-abrik semua gawang para wanita yang ada di tempat tersebut. Lalu suatu malam, Seng bermimpi tentang istrinya hingga membuatnya terbangun. Namun tiba-tiba Liu datang menemuinya di sana dan meminta Seng untuk membantunya mengambil kitab suci milik Pangeran Hu. Seng yang sebelumnya sudah banyak dibantu oleh Liu akhirnya mau melakukannya. Namun ketika berhasil mendapatkannya dan hendak keluar, ia malah melihat Liu yang sudah ditangkap, di mana ternyata mereka berdua telah dijebak oleh Pangeran Hu dan juga Silam. Dikarenakan sudah merasa kesal dan dendam dengan Seng karena telah merebut Yu Xing dari dirinya, lantas Seng pun dihukum karena kesalahannya tersebut. Di tempat yang berbeda, Yu Xing yang masih mencintai Seng dan tahu ia mengalami musibah kemudian datang untuk menyelamatkannya. Lem pun lalu mengantar Yu Xing untuk menemui Pangeran Hu. Akan tetapi Yu Xing malah disiksa di sana juga dengan si Yang Seng. Di sana Yang Seng dihukum tepat di depan mata istrinya, di mana terong sakti yang dicangkok ke dirinya dipotong lagi padahal ia baru saja memodifikasinya. Seng yang sedang kesakitan kemudian mengatakan pada Yu Xing jika ia sebenarnya sangat mencintainya dan jika ada kesempatan ingin memperbaiki semua kesalahan yang pernah diperbuatnya. Sementara itu di depan gerbang goa tersebut ternyata telah terjadi peperangan antara pasukan Pangeran Hu dengan pasukan dari Kaisar. Akibat karena telah menangkap putri dan Pangeran Hu juga telah banyak melanggar hukum. Singkat cerita, Pangeran Hu terkena tembakan dan terjatuh di alat penyiksa miliknya sendiri sehingga membuat lehernya terluka. Yu Xing yang melihat peluang itu lantas menyerang Pangeran Hu dan langsung memotong terong pusakanya. Setelah itu ia merangkak pergi mendekati Seng. Terlihat mereka berdua masih sangat saling mencintai. Di akhir film ini terlihat Yu Xing dan Seng kini telah akur kembali. Hingga berjalannya waktu di sebuah acara pernikahan, sepasang pengantin pria dan wanita kemudian meminta petuah tentang cara agar bisa awet hubungan hingga kakek nenek kepada pasangan orang tua yang ada di pesta itu. Di mana yang ternyata pasangan kakek nenek itu ialah Yu Xing dan Yang Seng yang kini sudah menua dan masih tetap saling melengkapi. Di sana Seng memberikan sebuah nasihat, ketika telah menemukan cinta sejati, sekiri-sekiri papap bukanlah hal yang paling penting, melainkan perhatian, pengertian dan saling melengkapi itulah arti cinta yang dibutuhkan saat berumah tangga. Namun pasangan muda-mudi itu merasa jika apa yang dibilang Pak Tua itu tidaklah masuk akal. Sesudah memberi petuah singkat itu, Yu Xing dan Seng lalu pergi meninggalkan mereka. Dan film ini pun selesai.